Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk bersama saya tentunya Agung Haris Setiawan yang akan menjadi host Anda. Export Expert Talk yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Acara ini tentunya menghadirkan expert di bidang ekspor, tidak hanya dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri juga. Tidak hanya yang pelakunya, tidak hanya yang di bidang industrinya, tetapi semuanya yang berada di ekosistem ekspor dengan tujuan memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan koneksi, dan utamanya memberikan motivasi kepada kita semua untuk melakukan ekspor tentunya. Karena kita yakin bahwa ekspor itu menjadi suatu keharusan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita kehadiran salah seorang expert, anak muda yang ternyata sudah bisa berhasil ekspor. Kita kehadiran Mas Syarif Hidayat, Mas Arik ya. Selamat pagi Mas Arik, apa Selamat kabar? pagi, baik-baik Pak. Gimana Pak Haris? Alhamdulillah, baik Mas Arik. Jadi sekilas saya menjelaskan ya Mas Arik. Jadi acara ini tadi sudah saya sampaikan untuk memberikan utamanya motivasi kepada kita semua. Jadi beberapa expert yang kita undang, ya tidak hanya di bidang yang memang berhubungan secara langsung, tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya saya mengundang teman-teman saya yang atas perdagangan atau ITPC, tidak hanya mengundang diaspora yang dari luar negeri, tetapi kita juga mengundang Mas Arik nih, teman-teman Mas Arik ini seperti ini. Jadi kita ingin tahu ya Mas Arik mungkin generasi milenial ya seperti itu yang ternyata bisa melakukan ekspor. Jadi ekspor itu tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, tidak hanya orang yang berkecimpung sudah lama di bidang ekspor, tetapi yang baru pun bisa melakukan ekspor. Jadi tema pada bincang santai kita pada pagi hari ini adalah pecah telur. Langsung bisa ekspor setelah atau Trade Expo Indonesia, dan kita mengundang Mas Arik, benar ya Mas Arik ya panggilnya ya, betul ya Pak. Syarif Hidayat nih yang ternyata bisa melakukan ekspor pertama kali ya, benar ya Mas Arik ya pada waktu itu ya? Pertama kali betul. Pertama kali, ceritanya bagaimana? Saya sudah melihat YouTube-nya, jadi bagi rekan-rekan sekalian ingin tahu lebih lanjut mengenai Mas Arik, jadi Mas Arik ini juga punya komunitas ekspor namanya kontaineran.id. Kontaineran ID. Nah, nanti Mas Arik juga bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai platform itu seperti apa, komunitasnya melakukan apa saja, tetapi yang paling ingin kita dengar supaya memotivasi kita semua ini Mas Arik mengenai pecah telurnya. Karena setiap orang pasti ketika berdiskusi, kapan nih kita pecah telur, kapan nih bisa ekspor. Nah, kita pengen dengar ceritanya dari pelakunya secara langsung. Jadi ini bahasanya nih pembuktian nih Mas Arik nih gitu. Oke, mungkin Mas Arik bisa bercerita mengenai Mas Arik dari mana, terus kemudian tadi ekspornya itu apakah memang sudah rutin dimulai, terus kapan itu tadi ekspor yang pertama kali begitu. Monggo Mas Arik. Ya, baik, terima kasih Pak Haris atas kesempatannya. Saya senang banget diundang di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Syarif Hidayat, tapi biasa dipanggil Ari. Asal saya dari Kabupaten Sumeneb, Madura, ujung timur Pulau Madura nih. Jadi siap. Benar ya berarti ya? Iya betul Pak. Oke. Nah, di awal saya mendirikan usaha ini bersama dengan teman saya, Pak. Jadi saya partner berdua. Kami kebetulan waktu itu statusnya masih karyawan atau staff lah di salah satu perusahaan swasta. Perusahaan ekspor impor bukan, Mas Bukan, Arik? Pak. Bukan. Oke. Ini ceritanya waktu awal-awal ya, Mas Arik ya? Iya, Di betul. tahun berapa itu, Mas Arik? Waktu itu kalau saya nggak salah 2018, 2019 kita. 2008 itu masih bekerja di salah satu perusahaan swasta ya, selaku karyawan. Betul, Pak. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya pribadi ketika kuliah saya senang banget ke perdagangan internasional karena dosen saya pernah men-trigger saya bahwa wah kalau kamu bisa mendapatkan informasi atau barang nih di tangan pertama, kamu bisa dapat berbagai macam keuntungan, entah
dalam hal profit dan lain sebagainya, sehingga saya mulai tertarik di sana. Dan dari sejak itu saya banyak sekali mengikuti seminar dan juga workshop, Pak. Mulai dari yang mungkin ratusan ribu sampai jutaan saya ikutin tuh semuanya. Sampai akhirnya di 2018 saya ketemu dengan teman saya yang sekarang jadi partner. Kita coba untuk kalau kita ekspor kayaknya keren juga nih. Awalnya karena keren dulu, Pak. Bisa kuantitinya besar, kemudian foto di belakang kontainer, kayaknya keren tuh. Dan juga selain itu, berarti awalnya pengen nampang doang ya pertama ya? Ya Betul, Pak, karena keren gitu, Pak. Selain itu bisa ngebantu juga teman-teman yang mungkin dia fokusnya ke produksi tapi belum punya tim promosi atau tim marketing, itu bisa dibantu atau membantu juga. Nah, lahirlah pada waktu itu perusahaan kami di tahun 2018. Itu keluar dari perusahaan? Belum, Pak, belum. Kebetulan belum. Kita jalannya itu parsial gitu, Pak. Bekerja di weekend, di weekdays kita bekerja, di weekend kita cari produk, riset, kemudian boleh tahu perusahaan apa, Mas Arik? Kebetulan pada waktu itu besi dan baja kalau saya, Pak. Oh, oke. Jadi industri manufaktur besi baja pada waktu itu. Setelah itu di weekend kita terapkan seperti itu terus, seperti kunjungan ke supplier, cari produk, riset dan lain sebagainya. Sampai di satu titik kita diskusi sama teman, kayaknya kalau kayak gini terus kita sulit nih atau lama nih goalnya. Gimana kalau kita fokus aja gitu. Nah, fokus gimana maksud saya kan? Saya kan kebetulan pada waktu itu masih entry level staff, Pak. Entry level staff, kemudian teman saya udah bagus, udah manajer, udah bagus lah posisinya beliau. Di perusahaan yang sama? Beda, Pak, beda perusahaan. Oh, beda perusahaan. Okay. Beda perusahaan. Jadi beliau bilang ke saya, kamu nggak usah resign dulu aja, saya yang resign. Nanti kalau prospeknya oke, kamu juga tentuin mau resign atau enggak, ya silahkan, itu keputusanmu. Jadi teman saya waktu itu bilang seperti itu, oke lah. Akhirnya tapi karena saya nggak enak, saya juga ikut resign. Kita fokus untuk ngembangin perusahaan ini. Awalnya kita perusahaan merupakan trading company, Pak. Jadi kita menjual produk-produk dari UMKM. Kemudian kita juga fokusnya di foodstuff. Produknya atau apa nih, Mas? Bukan produknya, kenapa, Pak? Bukan besi baja? Bukan, Pak, bukan. Produk kita foodstuff, bahan makanan. Jadi seperti palm sugar, keripik, emping melinjo, kerupuk, dan kemiri, Pak. Jadi kita coba fokus ke hal tersebut sampai cari buyer sana sini, belum goal juga. Nah, pada waktu itu 2019 kita ada informasi tentang TEI, Trade Expo Indonesia. Kita nggak tahu sebelumnya TEI itu apa, siapa yang membuat Trade Expo tersebut. Kemudian setelah kita cari tahu, oh ternyata ini bagus nih, dibuat oleh Kementerian Perdagangan, kemudian disupport oleh ITPC dan Atas Perdagangan. Nah, ini pasti all out nih, pasti all out untuk ngundang buyer. Jadi kita putuskan pada waktu itu sisa kas perusahaan yang satu-satunya itu kita bismillah masukkan ke TEI, ya betul, Pak. Jadi pada waktu itu kita coba untuk berpromosi di TEI. Kita juga undang buyer, jadi data-data buyer yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan kita pilah-pilah, kemudian kita invite secara B2B untuk datang ke Trade Expo tersebut. Sehingga ada 1 atau 2 buyer yang dia bilang, oh saya kebetulan mau datang juga ke sana, nanti kita ketemu di sana ya, kata dia, kata buyer tersebut. Oke, kata saya. Nah, akhirnya hari pertama ada buyer yang datang, kemudian kedua juga waktu di Trade Expo itu ya. Waktu di Trade Expo tersebut buyer tersebut betul-betul datang, tapi di pertemuan pertama beliau tidak menunjukkan rasa ketertarikan menurut kami, ya, penilaian kami, karena ya begitu aja, say hello, kemudian tanya-tanya ini apa, kemudian pergi, nggak detail. Di hari kedua
Kenapa? Waktu itu bayarnya dari mana tuh yang tanya-tanya itu? Dari Saudi Arabia, Pak, Dari Saudi kebetulan. Arabia, oke. Kemudian di hari kedua, buyer itu ternyata balik lagi dengan pertanyaan yang lebih detail. Kemudian hari ketiga, hari keempat, terus seperti itu. Akhirnya, wah ini kayaknya tertarik nih, makanya kita harus coba deh pepet terus, siapa tahu deal. Nah, di hari terakhir hari-hari menjelang penutupan T, kita diundang ke hotelnya untuk ngomongin beberapa spesifikasi terkait produk dan juga harganya. Dan di penutupan T kita sign pro forma invoice pada waktu itu untuk shipment pertama 1x20 feet. Produknya adalah palm sugar, kemiri, dan juga granul palm sugar, blok palm sugar, dan juga kemiri, Pak, pada waktu itu di shipment pertama. Oke, berarti benar-benar langsung dapat pada waktu Trade Expo Indonesia itu ya, pertama kali? Betul, Pak. Sebelumnya belum pernah ekspor sama sekali? Belum, Pak. Waduh, itu keberuntungan atau apa nih kegiatannya? Iya. Memang sudah ada dulu sebelumnya bisa dapat bayar itu tadi? Ya, menurut saya ya faktor keberuntungan juga Pastilah, pasti tinggi, Pak. lah ya, betul. Ya, pasti tinggi di sana. Tapi kita selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, Pak. Produknya kita siapkan dengan baik, kemudian company profile, foto-fotonya juga kita persiapkan dengan baik, kemudian juga website juga kita persiapkan dengan baik, sehingga mungkin itu menunjang promosi kita. Selain itu juga kita dibantu oleh ITPC Jeddah pada waktu itu, Pak Rifai Abbas. Beliau juga sangat membantu kami, sehingga mungkin di negosiasi lain beliau mencoba meyakinkan juga. Saya juga kurang tahu, Pak. Tapi kami sangat terbantu oleh ITPC tersebut. Siap. Nanti saya sampaikan salam dari Mas Arik ke iya, Pak. Rifai, gitu. Oke, beliau lagi di Jakarta nih. Oh iya, Pak. Bayar juga. Nanti kebetulan di Trade Expo juga akan ada beberapa bayar yang dibawa oleh ITPC Jeddah, dan memang itu tugas atas perdagangan ITPC untuk membawa bayar ketika Trade Expo Indonesia. Nah, ini makanya kita undang Mas Arik selaku pelakunya, ingin mendengarkan secara langsung. Berarti Trade Expo Indonesia itu memang betul-betul bermanfaat ya bagi Mas Arik ya? Betul, Pak. Jadi kita di perusahaan awalnya kita menerapkan strategi promosi. Ada yang offline, ada yang online juga. Yang online sudah kita lakukan semuanya, tapi ya mungkin butuh proses atau butuh waktu lebih panjang lagi. Yang offline ini kita tentukan apa nih yang bisa kita lakukan di offline. Salah satunya adalah mengikuti pameran. Tapi ketika kita cari-cari pameran itu cost-nya kan mahal sekali, Pak. Pameran yang bertajuk internasional itu kan biasanya cost-nya sangat besar, terutama kalau nanti kita berpromosi di luar negeri. Ya, akhirnya kita coba cari. Nah, ketemulah Trade Expo Indonesia 2019 pada waktu itu. Jadi sangat-sangat membantu promosi kami sebagai usaha mikro kecil ya, Pak, terutama ya. Usaha mikro kecil untuk waktu itu pertama kali kita bisa merasakan juga bagaimana berpromosi layaknya perusahaan-perusahahan besar. Iya, benar. Dengan ketemu dengan buyer. Banyak dong pada waktu itu. Banyak, Pak, alhamdulillah. Oke. Nah, menarik, nanti mungkin sekaligus di-share ke kita foto-fotonya pada waktu itu, karena kan awalnya yang semula hanya ingin matching di sosial media mungkin ya, pengen keren-kerenan, ternyata bisa juga ekspor beneran nih. Berarti ekspor pertamanya ke Saudi Arabia ya, Mas Arik ya. Dan saya dengar, saya lihat di YouTube-nya, sebetulnya bukan masalah ya. Itu nggak mulus juga tuh, sudah dapat nih tadi ceritanya, bolak-balik, akhirnya di hari terakhir akhirnya deal. Tapi setelah deal juga, ternyata nggak gampang juga nih ngirim kontainernya sampai benar-benar berangkat nih. Mungkin bisa cerita lagi nih ke kita nih, Mas Arik. Betul, Pak. Jadi ternyata tantangannya nggak sampai di sana, nggak sampai cari bayar aja, tapi berarti itu sebenarnya belum pecah telur ya, ketika sudah sign itu ya, baru awal ternyata, Pak. Benar. Baru awal. Ternyata yang kita pikir cari buyer itu susah, ketika deal ada masalah yang lebih besar lagi. Iya,
Masalah modal, kemudian konsistensi produksi itu ternyata masalah yang lumayan pelik pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kita deal kurang lebih 32.000 atau 34.000 US dollar. Dan pada waktu itu buyer mau DP 30%. Alhamdulillahnya buyer mau DP sebesar 30%. Tapi kita juga nggak sadar, ternyata di rekening perusahaan kita yang kita sudah all out promosi, ternyata nggak ada saldonya. Ya adalah mungkin sekitar 3 atau 4 juta gitu, Pak. Waduh, ini dapat dari mana nih ratusan juta yang lainnya. Nah, akhirnya pada waktu itu kita nggak apa-apa lah, nekat aja jalan. Jadi dari modal DP 30% tersebut, kita jadikan modal kerja untuk minggu pertama. Jadi kita DP-in ke supplier, DP-in ke kemasan, kemudian untuk bayar gaji karyawan mingguan dan yang lain-lain. Nah, tiba-tiba hilang tuh DP, tiba-tiba udah habis aja. Masih kurang kan? Masih kurang banyak. Kemudian saya ngobrol sama teman saya, ini gimana nih untuk 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan gimana? Akhirnya kita cari solusi. Pada waktu itu kita ada 3 solusi. Yang pertama bank, perbankan. Kemudian yang kedua pinjam modal ke teman. Kemudian yang ketiga ini yang sedikit malu ngomongnya, tapi kita harus lakuin, itu adalah minta tambahan DP ke buyer, Pak. Jadi yang bank ini kami tahunya bank konvensional ya, Pak. Bank konvensional pada waktu itu, tapi kita berdebat sama teman bahwa jangan bank lah, karena bank kan agak sedikit di background sebagai muslim, gimana gitu. Kata teman saya kan seperti itu. Jadi kita putuskan bank nggak kita pakai. Kita pakai cara yang kedua, yaitu kita minjem ke teman. Tapi bukan dalam artian minjem yang sesungguhnya, tapi kita pitching gitu ke teman, Pak. Iya, kerjasama bagi hasil gitu, Pak. Betul. Ini saya udah ada proyek, kita udah jalan sekian puluh persen, kemudian kekurangan kita sekian persen. Kamu kalau mau invest dalam waktu 4 minggu, nanti kita kasih bagi hasil 5% atau 10% gitu, Pak. Jadi cara kedua itu kita pakai, dan cara ketiga kita juga pakai, yaitu kita coba negosiasi ulang dengan buyer untuk tambahan DP. Alhamdulillahnya pada waktu itu bayarnya langsung mau, Pak. Nah, itu juga saya kaget juga, Pak. Saya kira alot kan negosiasinya, karena waktu menentukan harga juga kita negosiasinya agak alot, Pak. Beda 0,0 dolar, 0,08 dolar, buyer nggak mau. Jadi tetap harus diturunin. Jadi saya kira pada waktu itu bakal alot, tapi ternyata beliau langsung bilang gini, dengan kemurahan hatinya ya, beliau langsung, oke, besok saya transfer, saya tambah 20% lagi, jadi DP saya 50%. Untung nggak nyolot minta 100% dibayar di depan. Enggak, Wak, kita tahu diri lah, kita tahu diri kalau ya itu udah sangat bersyukur lah kita dikasih DP, kepercayaan DP seperti itu. Jadi 50% lainnya kita cari di tempat lain gitu, Pak. Oke. Siap. Terus berarti ceritanya seperti itu ya. Nah, ini boleh di-share nggak nih foto-fotonya nih? Tadi sempat di-share ke saya, tapi bisa kita sampaikan ke teman-teman untuk melihat buktinya. Karena kan kalau nggak, orang bilang nih, nggak ada foto hoax nih kan. Iya, betul. Hoax gitu kan. Bisa di-share nih Mas Arik nih foto-fotonya. Boleh, Pak. Saya mohon izin share ya, Pak. Boleh, silakan. Berarti itu waktu itu dari Saudi Arabia, dan berapa lama ya dari setelah sign kontrak sampai dikirim itu, Mas Arif? Kurang lebih kita produksinya 4 minggu, Pak. 4 minggu, tapi pada waktu itu molor 1 minggu karena untuk cetak plastik pertama kali ternyata butuh waktu yang sangat lama lah, Pak. Kurang lebih 1 bulan kita untuk. Kurang lebih 1 bulan, berarti proyeknya anggap aja 1 bulan lah ya. Iya. Bayar semua kan berarti ketika 1 bulan itu tadi lunas dia ketika kirim.
Lunas Pak. Alhamdulillah lunas. Alhamdulillah. Nah ini kita pengen lihat pembuktiannya nih. Oke. Jadi kita perusahaan kami namanya adalah CV Kontainer Nusantara. Oke. Kemudian fokus kami di produk foodstuff atau bahan makanan. Yang pertama kami ada palm sugar atau gula merah ya, atau gula aren atau gula kelapa. Jadi ini merupakan produksi mitra kami, itu yang granul, ada yang granul dan juga ada yang balok atau batok. Sebelah kanan, foto sebelah kanan ini merupakan packaging dan juga pada saat di kardus bentuknya kurang lebih seperti ini, di packing vakum sehingga minim serangga yang mengkontaminasi. Ya. Kemudian produk kedua kita adalah candle nut atau kemiri ya. Produk kedua kita juga packing vakum karena itu permintaan buyer agar terhindar dari serangga-serangga, debu-debu dan yang lainnya. Kita packing 200 gram pada waktu itu sehingga kurang lebih seperti di foto-foto ini. Kemudian kami juga ada emping belinjo. Emping belinjo ini merupakan melinjo ya, kalau di Indonesia namanya adalah melinjo, tapi kalau di Arab pakai B di depannya jadi belinjo. Kurang lebih seperti ini untuk foto-fotonya, foto-foto emping belinjo tersebut kita kirim dalam keadaan mentah ya Pak. Kita kirim dalam keadaan mentah, kemudian di packaging, di packing 500 gram seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita ada kerupuk, tapi saya ternyata dilihat di HP nggak ada foto pada waktu di kontainer. Kita adanya kurang lebih seperti ini Pak untuk foto kerupuknya. Kerupuknya juga dikemas 400 sampai 500 gram. Kemudian sebetulnya untuk produk kita adalah beras jagung dan juga beras ketan hitam, tapi umumnya hanya sebagai selingan, Pak. Hanya sebagai tambahan kalau misalkan masih ada space di kontainer, biasanya buyer juga minta beras jagung dan juga beras ketan hitam. Kemudian ini adalah foto-foto kami di 2019. Waktu itu saya belum banyak main media sosial, jadi fotonya masih sedikit Pak, kebetulan Pak. Jadi kita ikut pada waktu itu dari PA-PPEI yang difasilitasi PA-PPEI sehingga bisa lebih murah untuk biayanya Pak, untuk cost-nya. Nah ini, dan di T juga yang saya senang ya Pak, yang saya senang selain memang pameran dengan dihadiri buyer-buyer potensial, juga ada acara-acara lain seperti talk show di sebelah kanan ini Pak, talk show dengan buyer. Kemudian juga ada seperti business matching gitu ya, business matching dengan buyer. Kemudian konsultasi dengan ITPC. Pada waktu itu saya ngobrol langsung dengan Pak Rifai Abbas selaku ITPC Jeddah. Jadi selain juga kita cari buyer, tapi juga kita dapat koneksi yang sangat berharga Pak pada waktu itu. Jadi kemudian ini adalah foto-foto kami waktu ekspor ya Pak. Yang pertama ekspor. Perdana. Yang perdana yang sebelah kanan Pak. Oh ya, yang kiri? Yang kiri ini yang selanjutnya Pak. Tapi saya kurang tahu ini kontainer sampai sekarang nih Mas Arif. Setahun kita 3 sampai 4 kontainer, baru 3 sampai 4 kontainer, tapi kami harapkan di 2023 dengan dibukanya umroh dan haji kita bisa tambah kuantiti. Mohon doanya juga Pak dan juga teman-teman yang lain, saya mohon doanya agar bisa tambah kuantiti untuk ekspor kita. Kurang lebih seperti itu untuk foto-fotonya dan juga penjelasan atau pemaparan dari perusahaan kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Santai Mas Ari. Kita ini diskusi santai, lebih ke ngobrol ya. Jadi saya sampaikan podcast ini hadir tiap hari Sabtu, mengundang siapapun itu tadi untuk memotivasi kita semua. Utamanya di situ.
saya pun juga belajar nih sebenarnya dari Mas Arik. Dulu mungkin saya seumuran Mas Arik, kerjaannya apa ya? Enggak, yang jelas bukan eksportir gitu loh. Ternyata Mas Arik sekarang yang umur berapa sekarang Mas Arik? Tahun ini 25, Pak. Umur 25 sudah ngirim berapa kontainer lah, sudah beberapa kontainer ke luar negeri. Nah, itu luar biasa sekali. Mungkin nanti 10-20 tahun lagi ya 100-200 kontainer per tahun Amin, amin. Bisa dilaksanakan, betul. Amin, amin. Amin. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut Mas Arik, tetapi sebelumnya izin nih ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Saya Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, satu-satunya podcast yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10. Kali ini sudah masuk ke 80, episode ke-80, jadi sudah setiap hari Sabtu kita mengundang ekspor di bidang ekspor untuk memotivasi kita semua untuk melakukan ekspor. Karena kalau kita hanya santai atau nyaman dengan pasar di dalam negeri, mungkin 5-10 tahun lagi bahkan jualan di dalam negeri pun susah. Nah, kita adakan ekspor talk ini untuk memotivasi kita semua. Nah, acara ini bisa disaksikan di YouTube kami, Export Expert Indonesia, YouTube TV Desa, bisa disaksikan melalui satelit juga, dan juga aplikasi Export Expert Indonesia yang bisa di-download di Android. Dan kali ini kita akan mengembangkan di versi
iOS-nya dan juga websitenya. Jadi silahkan bagi yang belum download, silahkan bisa download aplikasi Export Expert Indonesia. Nah, kita lanjut untuk ngobrol santai dengan milenial yang eksportir nih, sudah 3-4 kontainer per tahun, dan pecah telurnya itu ketika Trade Expo Indonesia, sebuah pameran expo ekspor terbesar di Indonesia yang disupport oleh Kementerian Perdagangan bersama kementerian-kementerian lainnya juga tentunya, dan juga disupport juga oleh perwakilan pemerintah Indonesia di seluruh dunia. Di situ ada KBRI, KJRI, dan tentunya Atas Perdagangan dan ITPC yang menghadirkan buyer. Nah, Mas Arik ini mendapatkan buyernya di tahun 2019, dan setelah itu 2020-2021 kita tahu ada pandemi, Trade Expo Indonesia dilakukan secara hybrid, secara online sih, 2 tahun secara online, dan tahun ini 2022 akan dilakukan secara hybrid. Nah, kita akan ngobrol lagi dengan Mas Arik. Apakah tahun ini mau ikut lagi Trade Expo Indonesia nih, Mas Arik? Ikut nggak nih, Mas? Allah, kita ikut, Pak. Kita ikut. Ikut lagi ya, Mas Arik ya. Berharap dapat bayar lagi? Oh, tentunya. Pasti, Pak. Tentunya, Pak. Pasti. Pasti. Kita bisa nambah ke negara lain mungkin, kita bisa ekspor ke negara lain. Itu jadi salah satu target juga, Pak, di tahun 2022. Oke, siap. Jadi 2 tahun lalu waktu pandemi bagaimana untuk Trade Expo Indonesia, Mas Arik? Waktu itu kita putuskan untuk stop, Pak. Jadi kita tidak ikut terlebih dahulu karena online pada waktu itu feel-nya menurut kami kurang dapat. Jadi kita putuskan untuk tidak ikut. Tapi di 2022 ini saya dapat informasi bahwa akan diadakan hybrid, offline dan juga online. Nah, ini jadi salah satu kesempatan yang bagus karena mungkin 2 tahun ini banyak supplier dan juga buyer yang ingin bisnis trip mungkin ya, Pak. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian cari produk atau cari apa gitu. Jadi ini salah satu kesempatan yang menarik di 2022 ini, maka dari itu kita putuskan tidak ingin kelewatan juga, Pak. Kita ikut bergabung di Trade Expo Indonesia 2022. Tahun 2022 ini ya. Insya Allah nanti kita ketemu juga di situ. Insya Allah, baik, Pak. Siap. Kita bawa produknya Mas Arik dan juga produk-produk Indonesia lainnya dari seluruh pelaku juga lainnya. Mas Arik lainnya kita dorong juga untuk melakukan ekspor. Nah, ini ada yang bertanya nih, Mas Arik. Jadi saya bacakan ya pertanyaannya. Jadi dia ini pemula nih. Jadi langsung aja nih, baca aja biar jelas nih. Saya Eko dari Jepara, pemula yang sedang belajar ekspor. Ingin bertanya tentang bagaimana tips dan triks negosiasi ke supplier yang mana kita pemula masih minim modal materi. Materi ini saya nggak tahu apakah uang atau ilmu nih. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Terima kasih, Mas. Wassalamualaikum. Mungkin sebelum dijawab, Mas Arik, saya juga melihat bahwa Mas Arik itu mengadakan pelatihan juga ya. Apakah ini salah satu jawabannya nih, Mas Arik? Oh iya. Jadi kita ada komunitas namanya Kontaineran ID, Pak. Jadi kita merupakan sebuah komunitas gerakan, Pak, sebetulnya. Kita tidak full sepenuhnya mengedukasi, karena mungkin kalau mengedukasi jawabannya bukan ke saya, Pak. Mungkin ada orang-orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman untuk mengedukasi teman-teman. Tapi di Kontaineran ID ini kita fokusnya adalah gerakan. Jadi di Kontaineran ID kegiatan-kegiatannya misalkan ayo kita ikut Trade Expo Indonesia, ayo kita ngopi sambil kita cari buyer, kita email buyer. Kemudian selain itu ayo kita mengikuti kalau misalkan ada sertifikasi dari pemerintah yang dia bisa gratis gitu, kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita di Kontaineran ID merupakan gerakan ekspor Indonesia, di mana sebelum kita bergerak kita harus teredukasi dulu lewat ekspor kampus. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini tadi menjawab bagi yang pemula nih, karena pada waktu itu kan Mas Arik juga pemula, belum pernah ekspor, bahkan nekat, saya bilang nekat nih, resign kan dari pekerjaan. Terus kok yakin nih bisa di sini? Apakah sudah belajar dulu sebelumnya atau cuman modal nekat itu aja, Mas Arik? Betul. Jadi di tahun 2016 ini, Pak, ini kita
tracing ke belakang ya, tracing ke belakang. 2016 itu pertama kali dosen saya men-trigger saya untuk kerennya ekspor impor atau perdagangan internasional. Jadi saya mulai tertarik di tahun tersebut. Kemudian saya cari seminar ataupun workshop. Jadi mulai belajar ya mulai belajar ya, nyari tadi kalau materi itu tadi ya ilmu juga kan, materi betul, hanya uang kan berarti kan ya. Betul. Iya. Oke. Jadi sambil kuliah saya cari seminar atau workshop yang bisa kita ikutin. Mulai dari itu terbentuk. Di jurusan apa, Mas Arif? Saya kebetulan sastra Cina, Mandarin, bahasa Mandarin di. Wah, beda juga nih ternyata sastra Cina lagi. Beda, Pak. Bayar Cina pasti gampang nih Mas Arif nih harusnya. Oh, insya Allah, Pak. Bisa lah kalau ngomong sedikit. Oke, Saya bisanya cuma itu doang. Oke, itu menarik. Berarti Mas Arik dari yang ternyata jurusannya pun tidak ada hubungannya dengan perdagangan ya sebetulnya ya, tetapi trigger oleh dosennya pada waktu itu bahwa memang bisa masuk ke dunia itu akan sangat menarik. Jadi ini kalau menjawab pertanyaan ini berarti materi di sini tidak hanya modal, tetapi juga ilmu. Bahkan menurut saya nih, ilmu itu akan jauh lebih penting dibandingkan modal yang uang. Tadi kan Mas Arik ternyata dengan ilmu yang cukup tadi yang dimulai juga dari tahun 2016 pasti sudah belajar ekspor itu seperti apa, belajar produk itu bagaimana. Nah, terus akhirnya bisa dapat bayar kan. Nah, setelah itu cari uangnya kan cari materi yang lain ini ya untuk meyakinkan orang ya berarti dengan ilmu tadi itu di situ. Nah, jadi betul ya kalau materi itu tidak hanya uang ya berarti ya Mas Arik ya. Betul, Pak. Oke, siap. Nah, terus negosiasinya kebayar nih. Tadi kan apalagi bayarnya bayar Arab. Kalau tadi bayar Cina mungkin bahasanya udah jago nih. Tapi kalau bayar Arab nih, lika-likunya bagaimana pada waktu itu Mas Arik? Iya, pada waktu itu bayar saya waktu nelpon pertama kali saya di prank, Pak. Jadi ya di prank. Jadi si misternya ini dia nelpon saya. Saya kaget kan. Ini kok plus 96, 966. Oh, berarti dia udah balik ke Arab dong? Atau sudah, Pak. Pada waktu itu dia nelpon, Pak. Waktu bukan di WhatsApp ya, telepon ya berarti ya. Iya, telepon WhatsApp, Pak, kebetulan. Telepon WhatsApp ya, keluar nomornya betul teman. Iya, telepon WhatsApp. Kemudian saya angkat lah. Kemudian si beliau ini bilang, "Anta Muhammad Syarif Hidayat al-lughatul Arabiyah," kata dia. Waduh, saya kaget, Pak, pada waktu itu. Saya nggak bisa bahasa Arab kan ya. Tapi pada waktu itu saya bilang gitu kan. "Sorry sir, saya cuma bisa bahasa Inggris," gitu. Terus si misternya itu, hanya bisa bahasa Indonesia. Waduh, ternyata bisa bahasa Indonesia. Akhirnya pada waktu itu ya kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, kemudian ke staff purchasing-nya pakai bahasa Inggris kita komunikasinya. Pada waktu itu kita komunikasinya lancar aja dan baik. Alhamdulillahnya buyer saya tuh sangat baik. Beliau mau menemani perusahaan kami yang sebelumnya dari nol banget sampai mungkin sekarang ya mungkin udah mulai transaksi gitu, Pak. Cuma yang jadi concern di ekspor adalah masalah harga, Pak. Karena harga ekspor sangat kompetitif ya. Jadi kita di negosiasi masalah harga itu agak sedikit lama, tapi kita mencoba untuk gimana caranya kalau kita ambil di tengah gitu, Pak. Jadi buyer pasti punya target harga, kemudian kita bilang, wah kalau harga segitu kita kayaknya malah nombok, nggak untung gitu. Kita negosiasi di situ, akhirnya kita lama-kelamaan ketemulah sebuah harga yang tepat. Kemudian untuk spesifikasi saya kira tidak terlalu rumit ya, Pada waktu itu kita cuma mengirim sampel ke buyer. Kemudian buyer bilang, wah ini kalau kayak gini kayaknya ada yang kurang nih. Kamu coba perbaiki kemasannya. Oke, kita revisi kemasannya. Kemudian kita pakai
packing vakum yang dia belakangnya totol-totol, terus dilihat lagi, wah saya nggak bisa pakai kayak gini, saya bisanya yang polos gitu. Oke, kita rubah lagi. Kemudian ya sampai sesuai dengan permintaan buyer. Jadi Kirim sampelnya berapa kali Mas Haris? kurang lebih 2 kali ya, 2 kali. Oke. Kurang Nah, lebih 2 kali. dari T sampai ngirim sampel itu berapa lama? Dari T sampai kirim sampai deal itu nggak lama sih Pak, kurang dari 1 bulan kalau saya. Oh, ya. Karena bayarnya mau cepat, jadi kita harus kirim pakai boleh sebut merek ya, yang pengiriman ekspres gitu Pak. Jadi yang 3 sampai 4 hari sampai, beliau maunya yang kayak gitu. Oke, siap. Nah ini tadi menarik ngomongin, kan memang harus prosesnya memang harus seperti itu, dia tidak serta merta langsung percaya sih bayar. Ini sebenarnya yang didapetin Mas Arik itu selain memang sudah dipersiapkan, ada faktor keberuntungannya juga nih. Betul. Ternyata bayarnya baik banget, ngeprank juga ternyata bisa bahasa Indonesia. Betul Pak. Komunikasinya akan lancar, tetapi ya itu mungkin doa anak soleh gitu. Mas Arik itu. Amin. Amin bisa dapat bayar yang seperti itu. Nah, terus tapi tentu kita harus persiapkan semuanya kan. Betul. Ya jangan hanya karena anak soleh terus dapat tuh ya enggak juga kayak gitu. Nanti kan orang kan pasti bicara bisnis. Tadi ngomongin harga kan juga hitung-hitungannya kan juga detail kan ya Mas Arik. Dan perlu menjadi perhatian kita bahwa ekspor itu belum tetapi kuantitasnya lebih tinggi dan kapasitasnya lebih besar. Nah, apa benar seperti itu, Mas Arik? Untuk masalah harga, tapi sebelumnya mohon maaf ya Pak, mic Bapak sebelumnya mati Pak, jadi saya belum belum mendengar. Oke, nah ini masalah harga. Jadi tadi masalah harga. Nah, apakah kalau luar negeri, karena banyak yang berpikiran kalau ekspor itu harganya pasti lebih tinggi. Nah, seperti itu tuh Mas Arik? Menurut saya ada benernya tapi tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa produk yang niche market, mungkin hobis atau produk-produk baru yang inovatif mungkin bisa lebih tinggi. Tapi kalau produk yang sudah existing di market atau komoditas yang kompetitornya banyak gitu yang kompetitornya banyak, itu pasti kita adu-aduan masalah harga dan juga kualitas. Jadi selama kita ngambil untungnya proper, saya kira masih terbuka lebar peluang kita untuk deal dengan buyer. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, siap. Nah, terus ini ada yang bertanya nih, sekarang kan kontaineran, dan ini pas kebetulan sih ngomongin kontaineran, biaya kirim lah Mas Arik sudah agak tinggi atau mungkin ya memang tinggi lah kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah, mensiasatinya supaya buyer mau FOB itu bagaimana? Atau Mas Arik selama ini harganya apa biasanya? Incoterms-nya apa dengan buyer? Incoterms-nya saya FOB dan juga CNF Pak. Oh, cenderung apa? Lebih enak apa? Kalau saya lebih enak FOB Pak, karena nggak deg-degan kalau rice shipment gitu, saya nggak deg-degan Pak. Nah, sekarang mensiasatinya kalau buyer udah mau FOB ya aman lah. Tapi kalau maunya CNF, apakah kita mau minta buyer supaya berubah ke FOB atau ya udah CNF? Terus kalau mau seperti itu, kita mau bagaimana nih solusinya? Langkah selanjutnya. Oke. Jadi yang pertama kali, kalau saya pribadi Pak, saya selalu arahkan untuk FOB. Tapi kalau misalkan buyer kekeh untuk minta CNF, ya udah kita provide aja sesuai dengan permintaan buyer. Jadi apapun yang diminta oleh buyer, saya biasanya selalu berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Nah, kalau untuk masalah harga shipment yang tinggi, saya kira buyer juga udah tahu untuk masalah hal tersebut. Sehingga biasanya sebagian besar buyer itu sudah antisipasi sendiri, sehingga kita tinggal ya ngomong aja untuk masalah harga rate shipment pada waktu itu. Selain itu, untuk secure kita sebagai eksportir, sebagai seller, itu biasanya kalau saya ngasih harga tersebut ada batas waktunya Pak. Jadi kurang lebih 2 minggu untuk batas waktu harga tersebut.
kalau lebih dari 2 minggu biasanya saya akan provide harga lain mengikuti harga shipment di minggu tersebut. Oke. Oke, siap. Jadi ya komunikasi ya, kata Komunikasi kuncinya. itu loh. Oke, siap. Ini ada yang bertanya lagi nih, kelihatannya nih. Ini lumayan nih, kalau memang yang saya undang mungkin senior ya, yang bertanya mungkin nggak banyak nih Mas Arik nih. Tapi kalau mungkin junior, dalam artian gini, bukannya hal yang buruk ya, atau mungkin ya anak baru, tapi malah mungkin karena anak baru, pemula, itu orang eager bertanya, ini kok benar seperti itu, kenapa? Pasti kan karena pelakunya langsung ya, jadi kita pengen tahu juga nih. Nah, ini mungkin lanjut nih ya Mas Arik ya, yang saya tanya nih. Pakai jasa forwarder, ini apa nih? Sebentar, bisa sambil dibaca tuh Mas Arik. Silahkan. Oke. Jika perusahaan. Ini agak nggak jelas nih layar saya. Oke. Jadi ini dari PT Bina Muda Python ini Pak. Assalamualaikum, izin tanya, jika perusahaan baru apakah bisa ekspor mandiri atau pakai jasa forwarder? Apakah ekspor pertama Mas Aris secara mandiri? Apa menggunakan jasa forwarder, pengurusan PEB dan lain-lain? Terima kasih. Oke, terima kasih dari PT Bina Muda Python. Jadi kalau di awal saya menggunakan forwarder karena biasanya untuk pemula, apalagi yang minim tim seperti kami, itu kami harus fokus kepada kualitas daripada produknya. Jadi jangan sampai kita pecah fokus mau ngurusin dokumen sendiri atau mengurusin apa sendiri, sehingga kita lupa bahwa tujuan utama ekspor adalah kita mempersiapkan produk ini betul-betul yang terbaik atau yang diminta oleh buyer sesuai kualitasnya. Jadi kalau saya di awal-awal saya all in di kualitas produk. Jadi di QC, kemudian manajerial dan yang lainnya. Untuk masalah-masalah seperti PEB, kemudian fitosanitary, karantina, dan yang lainnya, saya biasanya delegasikan ke forwarder. Kurang lebih seperti itu, Pak. Diserahkan ke ahlinya ya, berarti betul, ya, Mas Arik ini. Jadi betul lah. Ya mungkin forwarder itu ya mungkin kita lihat ada beberapa harga saja lah, forwarder juga banyak. Nanti mungkin kan ada biaya jasa, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Mungkin kita bisa perbandingkan di suatu kota ya. Kita lihat lah, pemainnya banyak. Terus kemudian harga pun juga bervariasi, tetapi tadi disampaikan Mas Arik, kita fokus di produk kita saja, kualitasnya kita jaga, QC-nya tentunya kita perhatikan supaya buyer pun nanti juga nyaman dengan kita dan tentunya repeat order ya. Iya betul Pak, itu yang diharapkan Pak. Yang diharapkan repeat order dan nambah order, jadi tidak nambah juga dari buyer-buyer di tempat yang lain, kota-kota lain. Nah, kemudian ini menarik tadi juga selain ceritanya pecah telur di T, juga Mas Arik ternyata juga punya komunitas belajar bareng. Mungkin saya bisa dibilang belajar bareng karena kan kita sama-sama ya belajar ya, tidak hanya melalui teori tetapi juga dari prakteknya secara langsung. Mungkin Mas Arik juga bisa share sedikit mengenai kontaineran ID itu tadi, karena saya lihat ada websitenya juga, bikin juga di sosial media gitu loh. Itu mungkin salah satu bentuk belajar kita. Bisa share ke kita, Mas Arik. Jadi untuk kontainer ID awalnya saya membuat channel YouTube gara-gara tertrigger Pak bahwa kayaknya ada yang salah tentang orang-orang yang mulai belajar bahwa wah ekspor itu tinggal ongkang-ongkang kaki, kemudian bisa goal, bisa tembus, kemudian harganya gampang banget gitu ya. Ya, harganya bisa 100% untungnya dan yang lain sebagainya. Dan itu kayaknya harus diluruskan bahwa ekspor sama seperti bisnis lainnya, butuh modal meskipun duit bukan yang utama. Kemudian yang kedua ada risiko. Kemudian komitmen, harga dan yang lainnya. Jadi di awal saya
membuat itu hanya sebagai antitesis daripada media-media yang lainnya, Pak. Itu yang pertama. Kemudian dalam perjalanannya, karena banyak demand ya, ada beberapa permintaan dari teman-teman, Mas bikin ini, bikin itu, bikin ini. Waduh, pusing saya, Pak. Pusing. Kemudian akhirnya kita bentuk tim yang untuk ngurusin si media sosial ini. Akhirnya tercetuslah beberapa kegiatan, salah satunya kita nanti mau ikut TEI bareng, kemudian ada kegiatan namanya Ekspor Kampus, kita tiap minggu, hampir tiap Berarti itu minggu. bukan perusahaannya Mas Arik aja ya, bukan tadi ini ya? Bukan, Pak, ya. Oke. Jadi hampir tiap minggu kita diskusi online seperti ini, jadi update gitu. Kamu minggu ini lagi ngerjain apa? Apakah udah riset? Kemudian apakah udah bikin company profile? Apakah udah bikin website? Kemudian kalau udah berpromosi, udah ke beberapa perusahaan, gimana Mas Arik ngirim boleh sekalian emailnya? share nggak nih? Apakah itu sosial medianya share screen aja sekalian nih? Karena ini kan tayang di YouTube juga. Jadi kalau umpamanya ada yang melihat, pengen tahu nih menghubungin Mas Arik dan timnya itu di mana? Itu mungkin bisa di-share juga sosial medianya atau YouTube-nya. Silakan. Karena menarik juga nih, Mas Arik. Saya juga ngikutin kontennya. Jadi saya subscribers-nya juga loh, Mas Arik loh. Terima kasih banyak ya, Pak. Gitu. Jadi ada YouTube ya, YouTube-nya betul, Pak. Kontaineran ID ya. Iya. Jadi mungkin saya share screen untuk ini yang website-nya ya, oke. Ya, untuk website-nya, dan ini untuk sebentar. Jadi, nah mungkin saya coba mulai dari website-nya terlebih dahulu. Jadi Kontaineran ID website-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ada beberapa kegiatan. Jadi ada beberapa layanan di websitenya Kontaineran ID. Salah satunya ada Ekspor Kampus, kemudian layanan seperti branding perusahaan. Nanti juga kita ada membuat logo, kemudian bikin company profile dan yang lainnya. Kemudian selain itu di kemudian hari kita komit untuk membuat kalkulator biaya ekspor. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bingung nih cara menentukan HPP seperti apa, kemudian harga FOB seperti apa, nanti akan ada di sini kurang lebih. Jadi kalkulator biaya ekspor. Kalau misalkan nanti teman-teman produk saya ada sebagian yang impor, gimana cara ngitung RVC, Regional Value Content, nanti juga akan ada di website ini. Kemudian untuk YouTube-nya kurang lebih YouTube-nya seperti ini, baru kecil ya untuk subscribernya. Jadi kita coba untuk tiap minggu upload, baik itu cerita, modelnya adalah cerita atau jawab pertanyaan, ataupun kita membuat video dari laporan ITPC tentang market intelligence. Jadi untuk di media sosialnya teman-teman bisa subscribe ya di Kontaineran ID ya. Siap. Yang belum ya, yang belum subscribe silahkan subscribe tuh. Itu. Oke. Jadi tadi yang kalkulator itu menarik juga. Sudah bisa diakses belum tuh Mas Arik? Belum Pak, masih dikembangin Pak sama tim, sama timnya. Siap. Nanti kalau sudah bisa kita undang lagi nih untuk review cara-caranya. Jadi menarik disampaikan Mas Arik ini, beliau sudah bisa ekspor dan mau sharing ceritanya, tidak hanya ceritanya, ilmunya pun juga di-sharing. Saya yakin Mas Arik nggak tahu nih, apakah dengan sharing ini nggak takut banyak kompetitor, Mas Arik? Pertanyaannya tuh. Untuk kompetitor, saya kira saya lebih takut kompetitor luar negeri lah, Pak. Makanya kita harus banyakin bareng-bareng ya. Ya, bareng-bareng ekspor agar
nanti tercipta persaingan di antara kita sendiri, kemudian di antara kita masuk ke inovasi, kemudian yang sebagian lagi di trading, nanti ketika 2045 surplus demografi ya kita bisa oke lah Pak gitu Pak Siap. di negara-negara ya terutamanya yang semusim dengan kita seperti Thailand, Vietnam, kita bisa compete dengan mereka. Harus. Menarik sekali nih. Jadi luar biasa. Tidak hanya bisa ekspor, tetapi juga bisa ngajarin ekspor juga nih, Mas Arik nih. Tapi nggak tersangka kita bicara sudah hampir 1 jam nih, Mas Arik. Luar biasa, saya dapat ilmunya. Jadi kembali lagi, belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Kita bisa belajar ke siapapun juga. Saya pun juga belajar ke Mas Arik dari hal-hal seperti ini kan. Jadi teman-teman yang mengikuti podcast ini pun sebetulnya juga belajar. Dengan hanya mendengar dan melihat, ini kita belajar juga. Kita bisa mendapatkan ilmunya di sini. Nanti lebih dalam lagi, tadi Mas Arik juga bisa melihat, YouTube-nya bisa dilihat tuh Mas Arik, ada beberapa konten di sana. Silahkan bagi yang mau belajar gratis tuh di YouTube, langsung aja di situ. Pengen belajar lebih dalam, ada websitenya Mas Arik tadi, kontaineran.id, silahkan komunikasi dengan timnya Mas Arik di situ. Intinya sepakat dengan Mas Arik, kita sama-sama supaya banyak eksportir di Indonesia ya, anak-anak bisa ekspor produk-produk Indonesia dan bisa bersaing di kancah global tentunya. Nah, sebelum ditutup nih Mas Arik, kita ingin mendengar closing statement-nya dari pemuda yang berhasil ekspor pecah telurnya di T, dan juga berani sharing ilmunya kepada teman-teman kita lainnya. Jadi motivasi kita semuanya supaya kita bisa ekspor seperti Mas Arik itu bagaimana? Silakan Mas Arik. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk saran sebetulnya saya nggak banyak ya teman-teman. Mungkin kalian bisa cari saran yang lebih baik, tapi saya mau satu hal aja, yaitu di persiapan. Yang namanya ekspor adalah produk-produk yang berdaya saing. Sehingga kita harus mempersiapkan betul apa itu produknya dan juga sertifikasi penunjangnya. Jadi jangan cuma klaim produk kita yang terbaik, tapi nggak ada bukti sertifikasinya. Nah, maka dari itu teman-teman harus juga mempersiapkan produknya dengan baik, kemudian pengetahuan tentang produknya itu baik, dan juga nanti dikonversi ke tools-tools marketing seperti website dan juga company profile. Mungkin saya mau cerita sedikit Pak ini Pak soal pengetahuan tentang produk. Jadi buyer itu pada waktu di T, beliau bilang gini, saya kan udah jelaskan, saya dan teman saya udah jelaskan bahwa ini adalah palm sugar, bentuknya seperti ini, rasanya model-modelnya seperti ini, kemudian dari daerah A, B, C, D, semuanya kita sudah jelaskan ke buyer. Buyer cuma gini-gini, terus kemudian saya 10 tahun dagang dengan Indonesia, tapi saya baru tahu palm sugar ada banyak jenisnya, ada banyak rasanya dan enak-enak. Nah, mungkin itu jadi salah satu poin yang men-trigger buyer lebih percaya ke kita. Kemampuan akan pengetahuan tentang produk itu mungkin dinilai juga oleh buyer, sehingga kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan berani untuk mempromosikan baik itu online maupun offline. Jadi kurang lebih seperti itu Pak untuk. Oke, siap. Terima kasih Mas Arik. Jadi kuncinya tadi salah satu yang paling utama adalah persiapan ya Mas Arik. Betul Pak. Persiapan terhadap produk kita. Nah, tadi sudah disampaikan Mas Arik. Jadi kita harus kuatkan produk kita, knowledge terhadap produk, tadi sertifikasi juga disinggung oleh Mas Arik, dan juga persiapan tadi materi itu apa, tidak hanya uang, ternyata tidak hanya modal, materi itu ilmu. Betul. Jadi dengan kita belajar bersama, kita menambah ilmu tentunya di sini. Oke, terima kasih Mas Arik, sekali lagi kami terima kasih banyak juga Pak. Ya, saya doakan untuk terus berjaya, terus melakukan ekspor. Amin Pak. Amin. Nah, gitu. Amin Pak. Lagi 50 sampai 100 kontainer per tahun bisa. Amin. Arik ya. Oke. Amin Pak. Terima kasih Mas Arik. Kita ketemu lagi banyak, Pak. di lain waktu dan tentunya di Trade Expo Indonesia tahun 2022. Baik Pak. Pemirsa sekalian, untuk tetap selalu mengikuti Export Talk, karena kita akan menghadirkan Mas Arik lainnya supaya memotivasi kita semua supaya bisa
ekspor. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor.